Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Colalita Saskia Barki, Padil Muhammad Agung, Indi Zainah, Iskandar Putra Pradana, Merisa Piavandini, Putri Minda, dan Jahwa Alia. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pajak, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Delik atau tindak pidana pajak adalah suatu perbuatan atau tindakan melanggar hukum pajak atau peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara di mana pelakunya dapat diberikan sanksi atau hukuman. Secara khusus, tindak pidana perpajakan diatur dalam hukum pajak formil, yakni dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Undang-Undang KUP mengatur ketentuan pidana dalam dua bab, yaitu bab 8 tentang ketentuan pidana dan bab 9 tentang penyidikan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang KUP bersifat ultimum remedium atau upaya terakhir setelah ketentuan hukum administrasi dijalankan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk tindak pidana atau delik pada bidang perpajakan, yang mana yang pertama itu ada kealpaan setelah pertama kali. Pasal 38 Undang-Undang KUP mengatur bahwa setiap orang yang karena kealpaannya pertama tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Yang kedua, yaitu kesengajaan. Pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja pertama tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian yang kedua, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan penguasa kena pajak, dan yang terakhir tidak menyampaikan SPT dan sebagainya, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja akan dikenai sanksi yang berat, mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. Yang ketiga, yaitu residivis. Seseorang yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan dalam ilmu hukum pidana yang disebut sebagai residivis. Jangka waktu 1 tahun dihitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan. Pada umumnya, residivis berlaku terhadap semua tindak pidana, namun Undang-Undang KUP mengatur hanya terdapat atau terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP. Artinya, pengulangan tindak pidana perpajakan yang diatur dalam pasal-pasal yang lain tidak dapat dikenakan sanksi menjadi 2 kali. Selanjutnya yang keempat, yaitu melakukan percobaan tindak pidana. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang KUP mengatur bahwa setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
Selanjutnya, yang kelima, melakukan tindak pidana yang sehubungan dengan faktur pajak, bukti pemotongan, bukti pemungutan, dan bukti pembayaran. Pasal 39A Undang-Undang KUP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja pertama menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau yang kedua, menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh kasus tindak pidana dari delik pada bidang perpajakan, yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014, tepatnya di Kecamatan Sidoarjo, pelaku berinisial PS yang berumur 61 tahun diduga kuat dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau nomor pengukuhan penguasa kena pajak atau NPPKP. Tersangka sebagai pihak yang menyuruh, menganjurkan, membantu, dan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh terpidana HW. HW sendiri telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dikuatkan dengan putusan kasasi. Adapun modus operasi tersangka PS ialah dengan melakukan permintaan dan pemesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada HW. Dia kemudian mengedarkan dan menyerahkan faktur pajak tersebut kepada para pemesan atau pengguna faktur pajak. Terkait permintaan atau pemesanan pembuatan faktur pajak dengan identitas nama PKP PTHLI yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut, tersangka PS melakukan pembayaran imbalan atau fee pembuatan faktur melalui transfer ke rekening HW di bank BII atau Maybank dan BCA. Perbuatan itu dilakukan pada kurun waktu masa pajak Januari 2011 sampai Desember 2013. Akibat perbuatan tersangka tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan lebih dari 3 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, tersangka PS diancam pasal 39 ayat 1 huruf B junto, pasal 30 atau pasal 43 ayat 1 atau pasal 39A huruf A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 junto pasal 64 KUHP. Dengan demikian, tersangka terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah, kesimpulan dari penjelasan sebelumnya ini yaitu delik atau tindak pidana pajak itu sendiri adalah suatu perbuatan atau tindakan melanggar hukum pajak atau peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara, di mana pelakunya dapat diberikan sanksi atau hukuman. Tindak pidana pajak ini merupakan pelanggaran hukum, karena itu agar berfungsi memberi kepastian dan perlindungan hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum pajak harus ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Tindak pidana perpajakan diatur dalam hukum pajak formil, yakni dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau UU KUP. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.